Halo guys, apa kabar? Baik-baik aja kan? Oke, kali ini kita akan melanjutkan Spoiler Against the Sky Supreme episode 110. Oke, tanpa berlama-lama di awal, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Setelah menerobos ke tingkat 8, kecepatanku juga meningkat 30%. Lumayan, kata Tan Yun dan langsung memacu pedang terbangnya untuk melesat lebih cepat. Dia sudah tidak sabar apakah ada bendera atau tidak di Gunung Changling. Di atas awan, Tan Yun dengan cepat melesat. Sesaat indera spiritual Tan Yun menyebar dan memindai sekitar. Bagaimanapun musuh Tan Yun ada di mana-mana, jadi dia harus selalu waspada. Mungkin aku hanya terlalu khawatir, kata Tan Yun seraya menghela napas lega. Namun sebelum dia menghela napas lega, tiba-tiba indera spiritualnya menangkap sebuah gerakan yang tidak biasa mengikuti di belakangnya. Tan Yun sama sekali tidak menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia memata-matai dengan indera spiritualnya dan merasakan bahwa orang di belakangnya ada di ranah pemurnian jiwa tingkat 5. Kurang ajar, siapa dia? Luwu atau Pang Siyuan? Tidak peduli siapapun itu hari ini, jika kamu tidak mati, maka kamu akan terluka parah, kata Tan Yun. Dia tetap terbang lurus tanpa berbalik ke belakang agar lawan tidak curiga. Saat ini Jiang Xia yang telah menggunakan jimat tembus pandang dan terbang dengan pedang terbangnya mengunci Tan Yun dengan indera spiritualnya dari kejauhan. Sebelumnya dia telah memata-matai konflik antara Tan Yun dan penatua ketiga Pang Siyuan dengan jelas. Selama dia membunuh Tan Yun hari ini, semua orang akan menyangka bahwa itu adalah perbuatan penatua ketiga Pang Siyuan. Pikir Jiang Xia, sebuah pedang api muncul di tangannya. Pedang terbang dipacu dengan cepat ke arah Tan Yun. Dia bersiap menebas Tan Yun dari belakang. Bajingan tua, aku telah lama menunggumu, kata Tan Yun. Dia langsung berbalik. Jimat guntur 9 surga muncul di tangan Tan Yun. Melayang dengan kendali Tan Yun, jimat itu berubah menjadi 9 petir langsung memblokir pedang api Jiang Xia dan langsung menyambar Jiang Xia. Bajingan kecil, bagaimana kamu bisa menemukanku? Sebuah suara terdengar di antara awan yang transparan. Bajingan kecil, aku akan melepaskanmu hari ini. Di masa depan kamu akan mati di tanganku, kata Jiang Xia. Saat ini dia sangat terluka, memuntahkan banyak darah dan memutuskan untuk pergi. Namun bagaimana mungkin Tan Yun melepaskannya? Dengan langkah kaki Hong Meng, dia melesat ke arah kekosongan yang memuntahkan darah. Karena kamu sudah di sini, maka jangan pergi. Serahkan hidupmu padaku, kata Tan Yun. Dengan kendalinya, guntur kembali menyambar Jiang Xia, membuat Jiang Xia semakin terluka dan tidak mampu melarikan diri. Sosoknya juga terungkap. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Aku memiliki rahasia besar untuk diberitahukan kepadamu, kata Jiang Xia. Dia meminta belas kasihan. Oh, jadi itu kamu, antek-antek Luwu. Bawa rahasiamu itu ke neraka, kata Tan Yun. Segera dia mendesak guntur yang selanjutnya dan menyambar Jiang Xia. Seketika Jiang Xia meledak dan berubah menjadi kabut darah, hanya meninggalkan barang-barang dari cincin penyimpanan Qian Kunnya yang berserakan. Guntur sebelumnya sebanding dengan serangan alam pemurnian jiwa tingkat 6, jelas itu sudah cukup untuk membunuhnya. Segera Tan Yun menarik semua harta-harta yang ditinggalkan Jiang Xia ke dalam cincin penyimpanannya. Bajingan Luwu, jika aku mendapatkanmu, aku akan membuatmu bertekuk lutut memohon untuk hidupmu dan mati, kata Tan Yun. Dia kembali melesat menuju Gunung Abadi Changling. Setengah jam kemudian Tan Yun telah sampai di Gunung Abadi Changling. Tan Yun kemudian turun dan di saat dia membuka pintu nampak sudah ada Shen Qingpeng dan Shen Qingqiu. Kakek tua, kapan Anda sampai di sekte dalam? Kata Tan Yun.
Anak baik, aku sampai di sini baru kemarin, kata Shen Qingqiu. Dia memeluk Tan Yun, dan Tan Yun juga membalas memeluknya. Anak baik, semua yang terjadi di gerbang dalam, kakak dan saya telah mengetahuinya. Bagus, kamu tidak mengecewakan saya dan wanita itu, kata Shen Qingqiu. Wajahnya berbinar-binar seakan menangis. Kakek tua, jangan menangis, kata Tan Yun seraya menepuk punggungnya. Tidak, aku tidak menangis, aku hanya bahagia, kata Shen Qingqiu seraya melepaskan pelukannya. Ngomong-ngomong, cucu perempuanku itu bagaimana kabarnya? Kata Shen Qingqiu. Cucu perempuan yang ia maksud tidak lain dan tidak bukan adalah Mu Mengyu. Kakek Shen, 4 bulan yang lalu Jian memberitahu saya bahwa Mu Mengyu sedang berada di pengasingan, dan diperkirakan 1,5 tahun kemudian baru dia akan keluar dari pengasingan, kata Tan Yun. Oh begitu, anak baik, jangan mengecewakan cucuku. Selama cucuku tidak ada, jangan bermain-main dengan yang lain, kata Shen Qingqiu seolah-olah memberi peringatan kepada Tan Yun. Hahaha, aku bukanlah orang seperti itu, kata Tan Yun tertawa ketir lalu memandang Shen Qingpeng. Penatua Shen, murid memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan. Katakanlah. Penatua Shen, apakah Luwu memiliki latar belakang? Kata Tan Yun bertanya. Dia ingin membunuh Luwu, jadi hal pertama yang ia harus ketahui adalah latar belakangnya. Nak Tan Yun, ayah Luwu adalah penatua keempat sekte abadi. Latar belakangnya sangatlah dalam. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening. Sepertinya untuk membunuh Luwu cukup sulit. Apakah kamu memiliki keluhan dengan Luwu? Kata Penatua Shen. Penatua Shen, kakek Shen, kalian berdua adalah orang yang saya percaya. Jadi saya tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Setengah jam yang lalu, Luwu mengirim Jiangxia untuk membunuhku. Untungnya aku memiliki jimat harta dan berhasil membunuh Jiangxia, kata Tan Yun. Mendengar ini, kakek Shen dan Penatua Shen, kedua saudara ini terkejut. Apakah kamu tidak bercanda? Tentu saja tidak, murid hanya khawatir anjing Luwu ini mungkin tidak akan menyerah, kata Tan Yun. Tan Yun, sebenarnya nona muda juga ingin membunuh orang ini. Selama nona muda mendapatkan pil pemulihan jiwa, nona pasti akan dapat dipromosikan menjadi penatua sekte. Setelah itu dia pasti memiliki wewenang untuk dapat membunuh Luwu. Oh, jadi begitu. Tan Yun mengerti. Penatua Shen, murid akan bertanya satu hal lagi. Penatua ketiga Pang Siyuan, apakah dia memiliki latar belakang? Kata Tan Yun. Tidak, dia tidak memiliki latar belakang. Apakah kamu juga memiliki keluhan dengannya? Mendengar ini, Tan Yun dengan buru-buru berkata, Tidak, murid hanya bertanya. Sesaat Shen Qingpeng teringat kepada Shen Subing. Kakak kedua, menurutmu kemana nona muda saat ini? Saya telah mendirikan bendera di puncak gunung, seperti yang nona muda perintahkan. Tapi 3 bulan hampir berlalu, mengapa gurunya belum juga datang? Aku khawatir melihat nona muda kondisinya sangat menyedihkan. Jika gurunya tidak juga kunjung datang, apa yang bisa nona lakukan? Mendengar ini, Tan Yun memikirkan sesuatu, lalu dia berkata, Kakek Shen, Penatua Shen, saya akan pergi lebih dulu, ada urusan yang belum saya selesaikan. Oh, begitu. Baiklah, kamu memiliki banyak musuh, jadi berhati-hatilah, kata Penatua Shen. Baiklah, murid mengerti, kata Tan Yun seraya mengeluarkan pedang terbangnya dan pergi dari sana. Dia buru-buru bergegas untuk menemui Shen Subing.是他派李自全毒死的还魂玉草，届时